Hai, apa kabar semuanya? Masih bersama Mr. SK. Sunan Kalijaga dikenal sebagai salah satu anggota Wali Songo yang memiliki ilmu kanuragan dan ilmu batin yang tinggi sebagai karomah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut fakta sejarah yang sebenarnya, Sunan Kalijaga hanya menikah dengan Dewi Saroh, putri dari Maulana Ishak. Dari pernikahannya itu dikaruniai putra dan putri yakni Raden Umar Said atau Sunan Muria, Dewi Rakayu, dan Dewi Sofia. Tapi ada kisah mengenai karomah dan kedikjayaan Sunan Kalijaga yang pernah menikah dengan Ratu Kidul, yakni Dewi Nawangwulan atau Nyi Roro Kidul. Dewi Nawangwulan adalah penguasa Laut Selatan yang juga putri Prabu Siliwangi. Seperti apa kisah lengkapnya? Mari tonton terus video ini sampai habis. Dan jangan lupa tekan tombol like jika suka, tekan tombol subscribe jika belum, dan hidupkan lonceng notifikasinya. Oke? Dalam kisah pernikahan Agung Nyi Roro Kidul dan Sunan Kalijaga ini disebutkan bahwa Sunan Gunung Jati adalah guru dari Sunan Kalijaga. Tapi kalau menurut sejarah Wali Songo, guru Sunan Kalijaga adalah Sunan Bonang yang mempunyai nama asli Raden Magdum Ibrahim. Beliau merupakan putra Sunan Ampel dengan istrinya Nyi Ageng Manila. Ibunya merupakan anak pembesar, yaitu putri dari seorang adipati atau bupati Tuban. Sementara itu, relasi antara Sunan Gunung Jati dan Prabu Siliwangi tercatat dalam fakta sejarah sebagai cucu dan kakek. Nama asli beliau adalah Syarif Hidayatullah. Ayahnya bernama Syarif Abdullah, seorang bangsawan Mesir yang menikahi Nyai Rara Santang, putri Prabu Siliwangi. Nyai Rara Santang diubah namanya menjadi Syarifah Mudaim sejak menikah dengan Syarif Abdullah. Sepeninggal ayahnya sekitar usia 20 tahun, Syarif Hidayatullah pulang ke tanah leluhurnya dan berhasil menyebarkan Islam di Jawa Barat. Tapi sebelumnya, beliau mendirikan Kesultanan Cirebon dan dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Pernikahan Agung Nyi Roro Kidul dan Sunan Kalijaga ini berawal dari sebuah peperangan antara Prabu Siliwangi dan Sunan Kalijaga sebagai utusan dari Sunan Gunung Jati. Di kala itu Raja Kerajaan Galuh Pajajaran, Prabu Siliwangi, tidak mau diislamkan oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, sehingga menimbulkan perang saudara di antara kedua belah pihak. Karena hal itu, terjadilah benturan amat hebat antara dua kepercayaan yang sama-sama kuat di masyarakat, yaitu Islam dan Hindu. Inilah yang menyebabkan perang saudara terjadi antara Prabu Siliwangi yang terkenal sakti mandraguna dengan pasukan dari kerajaan Cirebon. Dalam hal ini Pangeran Arya Kemuning, Dewi Nyimas Gandarsari, dan Nyimas Roro Kencana Wungu ditugaskan dari Keraton Cirebon untuk mengalahkan kesaktian Prabu Siliwangi. Namun Prabu Siliwangi bukan hanya sakti, dia juga seorang ahli strategi perang, sehingga kala itu pasukan Cirebon dengan mudahnya dikalahkan. Dengan kalahnya pasukan Cirebon, Sunan Kalijaga akhirnya diutus untuk menghadapi Prabu Siliwangi. Namun lagi-lagi, utusan Cirebon ini tidak bisa mengalahkannya. Sunan Gunung Jati kemudian mendapatkan petunjuk bahwa untuk menaklukkan Prabu Siliwangi hanya bisa dilakukan dengan menggunakan tombak Karera Reksa. Ini adalah tombak sakti milik Nyi Roro Kidul. Akhirnya Sunan Gunung Jati mengutus kembali Sunan Kalijaga untuk meminjam satu pusaka kepada Ratu Kidul Dewi Nawangwulan berupa tombak Karera Reksa. Kisah Sunan Kalijaga dengan Nyi Roro Kidul atau yang bernama asli Dewi Nawangwulan pun berawal dari sini. Berangkatlah Sunan Kalijaga ke dasar laut pantai selatan untuk menemui Nyi Roro Kidul. Saat bertemu Sunan Kalijaga, perasaan cinta di hati Nyi Roro Kidul mulai bersemi. Rupanya, sejak lama Nyi Roro Kidul menyimpan rasa cinta pada Sunan Kalijaga. Pertemuan ini dijadikan kesempatan oleh Nyi Roro Kidul untuk memikat hati Sunan Kalijaga. Dia berpura-pura menolak meminjamkan tombak sakti Karera Reksa, dengan dalih terlebih dulu
meminta untuk dipertemukan dengan sang Raja Panatagama, sebutan Raja Cirebon, yakni Sunan Gunung Jati. "Baiklah, jika itu yang menjadi syaratnya, maka akan aku lakukan," tegas Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga pun akhirnya membawa Nyi Roro Kidul ke hadapan Sunan Gunung Jati. Sesampainya di kota Cirebon, Sunan Gunung Jati menyambutnya dengan tersenyum simpul. Melihat Sunan Gunung Jati tersenyum, Nyi Roro Kidul wajahnya memerah. Dia sangat malu dan takut karena Sunan Gunung Jati bisa membaca pikirannya. "Wahai putri Prabu Siliwangi, cuma dikau yang dapat menaklukkan kesaktian ayahandamu. Pinjamkanlah Kalijaga pusakamu, tombak Karera Reksa," kata Sunan Gunung Jati saat mereka berdua di Keputren. "Ampun Gusti Susuhan Panatagama, saya cuma memberi pusaka itu pada suamiku kelak." Mendengar jawaban itu, Sunan Gunung Jati pun tersenyum sambil kemudian berkata, "Baiklah, aku sendiri yang akan memilihkan suami untukmu." Sesaat kemudian, Sunan Gunung Jati memanggil Sunan Kalijaga untuk masuk ke Putren. Lalu beliau berkata, "Wahai Rai Kalijaga, sebenarnya tidak ada yang lebih mulia terkecuali berdasar pada keagungan syariat Islam. Menikahlah dengan Nyi Roro Kidul atas nama Islam, bukan lantaran nafsu." Atas perintah itu, maka Sunan Kalijaga patuh dan menerimanya, sebab beliau menganggap Sunan Gunung Jati adalah gurunya. Namun Nyi Roro Kidul tidak langsung menerima Sunan Kalijaga. Walau dalam hatinya saat itu penuh dengan bunga cinta, dia mencoba menguji kekasihnya terlebih dulu. "Ampun Gusti Panatagama, bagi para penghuni dasar Laut Selatan, sangat pantang menerima seorang suami tanpa adanya suatu ikatan batin. Saya hanya ingin calon suamiku memberikan satu kenangan di hari pernikahannya nanti, berupa tasbih kecubung wulung yang berasal dari Laut Merah." Setelah keinginan Nyi Roro Kidul terucap, Sunan Gunung Jati langsung mengutus Kalijaga untuk mencari apa yang menjadi keinginan dari Nyi Roro Kidul. "Demi kesentosan di bumi ini, kau harus secepatnya memenuhi syarat mahar calon istrimu itu, Rai Kalijaga," tegas Sunan Gunung Jati memberi titah. Dengan mahar tasbih kecubung wulung, Sunan Gunung Jati kemudian menikahkan Sunan Kalijaga dan Nyi Roro Kidul. Setelah resmi menikah, maka sesuai perjanjian, Nyi Roro Kidul harus menyerahkan tombak Karera Reksa kepada Sunan Kalijaga yang telah menjadi suaminya. Setelah mendapatkan tombak Karera Reksa, Sunan Kalijaga segera menghadap Sunan Gunung Jati. Tombak itu diserahkan kepada sang guru. Oleh Sunan Gunung Jati, pusaka itu diberi tambahan satu tombak di atasnya, atau disatukan dengan satu tombak lagi, sehingga pusaka Karera Reksa yang semula memiliki 7 cabang serta 1 jalu atau taji runcing di samping berubah menjadi 9 cabang. Namanya pun diubah menjadi tombak pusaka agung Buana Nirwana Cakra Langit. Dengan pusaka Cakra Langit inilah pada akhirnya Prabu Siliwangi dapat ditaklukkan oleh Sunan Kalijaga. Keduanya melakukan perang tanding selama 7 malam berturut-turut. Setelah digunakan untuk menaklukkan Prabu Siliwangi, tombak pusaka Buana Nirwana Cakra Langit ini akhirnya dimuseumkan di Keraton Laut Pantai Selatan. Pusaka ini menjadi bukti ikatan cinta antara Nyi Roro Kidul dan Sunan Kalijaga. Demikianlah kisah percintaan antara Sunan Kalijaga dan Nyi Roro Kidul. Sebuah pernikahan yang sebenarnya hanya bertujuan untuk menaklukkan Prabu Siliwangi. Konon, Nyi Roro Kidul menyadari bahwa penaklukan ayahnya itu membuat peperangan antar saudara tidak dapat dielakkan lagi. Namun sang ratu juga percaya bahwa ini adalah rangkaian takdir yang tak dapat dihindari. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya.